أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Maka sholat ini menjadi penting. Maka ketika orang-orang yang banyak meninggalkan sholat, maka dia terkena penyakit munafik ntar. Ya. Maka di dalam surah 4 surah An-Nisa ayatnya 142. Apa sih ciri atau karakter orang-orang yang munafik? Ciri dan karakter orang-orang yang munafik itu sholatnya malas. Itu. Maka kalau ini sudah ada, mulai ada di dalam diri kita, harus cepat-cepat kita banyak istighfar. Kalau sudah kita mulai merasa malas sholat, malas ibadah, cepat-cepat istighfar. Ataupun barangkali ada anak-anak kita yang sudah mulai malas sholatnya, malas ibadahnya, sulit, susah disuruh sholat, harus banyak-banyak istighfar. Siapa yang istighfarnya? Orang tuanya, anaknya? Orang tuanya juga, anaknya juga. Apalagi anak yang udah balik ya. Jadi jangan sampai anak kita ini kenal sholatnya di umur-umur yang sudah dewasa. Jangan. Itu sulitnya nggak ketulungan. Maka ketika umur 7 tahun, 10 tahun udah dilatih untuk kenal sholat, untuk diajarkan sholat. Jangan kenal sholat di umur 20 tahun. Ntar yang ada di rumah itu konflik. Konflik antara orang tua dengan anak. Emaknya itu hanya nyuruh nak sholat, tapi anak itu berontak. Karena dikenalkan sholatnya ketika umur sudah dewasa. Dia udah kenal macam-macam di otaknya. Kenal pergaulan bebas. Makanya ibu-ibu yang sudah punya anak dewasa, jangan sampai kita tidak ingatkan mereka. Ketemu pagi, nah sudah sholat. Ketemu siang, nah sudah zuhur. Ketemu asar, nah sudah asar. Ketemu maghrib, nah sudah maghrib. Ketemu isya, nah sudah isya. Itu terus yang harus terekam di otak anak. Kalau anda ibu-ibu itu nggak ada bentengnya, karena sholat itu ibaratkan benteng anak. Kalau nggak ada bentengnya, nggak ada penadahnya, nggak ada tamengnya, dia akan mudah untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena tujuan sholat itu selain ini adalah ibadah kita kepada Allah, juga bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu sesuatu yang timbul dari syahwat seperti zina. Maka ini ibu-ibu kita semua jangan bosan untuk mengingatkan. Pagi itu jangan anak itu bangun itu bukan bangun mau kuliah, bukan bangun mau sekolah, bangun untuk sholat. Dia mau sekolah mau kuliah itu urusan kedua. Namun berapa banyak hari ini ada orang tua yang sayang tidak membangunkan anaknya. Ntar aja jam 6 bangun mandi dia pergi sekolah, gak ada sholatnya. Kalau itu yang setiap hari dilakukan, kelak yang akan ditanya bukan anaknya dulu tapi orang tuanya. Yang berdosa adalah orang tuanya. Nah maka jangan bosan mengingatkan, biar otak anak terekam itu, mak saya terus ngingatin saya sholat, emak saya ngingatkan saya sholat, terus begitu. Jangan sampai mereka kenal di umur 20, di umur 17. Ntar yang ada konflik di rumah antara anak sama orang tua, padahal orang tuanya hanya nyuruh sholat. Tapi kalau dikenalkan dari sejak umur 7 tahun, dikenalkan dari sejak umur 7 tahun, dikenalkan dari umur 10 tahun, maka anak itu akan elastis, dia akan lembut sekali. Jangan sampai anak-anak ini sudah mulai beranjak dewasa, muncul sifat-sifat munafiknya. Apa sifat-sifat munafik itu? Yaitu sifat-sifat bohong. Suka bohongin orang tuanya. Yang kedua, malas ibadah. Ini kan sifat-sifat munafik itu ntar. Bayangkan tuh kalau baru umur-umur belasan sudah mulai bohong. Dari mana? Padahal habis macam-macam kan, bohong sama ibunya, bohong sama orang tuanya. Maka satu caranya adalah perbaiki sholatnya.
Sebelum saya ke ayat itu, saya akan bahas dulu surah 4. Surah 4, surah An-Nisa ayat 142. Ini juznya nomor 5. Bahwasanya ciri atau karakter orang-orang munafik itu adalah malas sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini diantara sifat-sifat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia menipu Allah. Ngomong dirinya orang beriman, ngomong dirinya orang muslim, orang beriman, tapi perintah-perintah Allah tidak dikerjakan. Apa yang diperintah Allah tidak dikerjakan, justru yang dilarang dikerjakan. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salatnya itu malesnya nggak ketulungan. Males, benar-benar males. Males. Maka kalau sudah ada timbul rasa malas dalam jiwa kita ini ketika mau ibadah, mau sholat, cepat-cepat istighfar dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barangkali ada sesuatu yang mengganggu kita. Cepat-cepat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terutama ketika subuh, satu. Yang kedua ketika waktu asar. Kenapa? Karena orang habis tidur kan, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur tuh, lagi nyaman-nyamannya tidur. Sama waktu asar juga lagi nyaman-nyamannya orang lagi istirahat. Bener gak? Iya kan? Dengar azan, bangun apa enggak nih gitu. Maka insya Allah kalau dua waktu ini kita sukses, subuh dijaga, asar dijaga, maka 3 waktu sholat mudah insya Allah. Asalkan 2 ini, subuh, asar, subuh, asar. Ini 2 waktu ini kita jaga, 3 waktu sholat insya Allah mudah. Tapi kalau 2 ini susah, bangun subuh susah, asarnya susah, yang lain malas. 2 ini, 2 ini. Bahkan sifat orang munafik yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Maksudnya mereka tidak sholat kecuali sedikit aja. Karena saking malasnya itu. Sholat absen, 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 absen. Sholat absen, sholat absen, sholat. Banyak kan absennya dari sholatnya kan. Nah inilah sifat-sifat yang timbul, sifat-sifat munafik kesana akan muncul. Kenapa? Akibat daripada lalai dengan sholatnya. Maka ketika sudah muncul seperti itu, cepat-cepat istighfar, minta ampun kepada Allah, dijauhkan dari sifat malas melaksanakan sholat. Dijauhkan dari sifat malas.